Halo sahabat biologi, kali ini kita membahas lebih lanjut materi protista. Kira-kira sahabat biologi masih ingat mengenai protista? Ya, protista merupakan mikroorganisme eukariot yang berukuran kecil. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari klasifikasi protista yang terbagi atas protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Kali ini kita akan bahas mengenai protozoa. Protozoa merupakan organisme eukariot yang memiliki sifat yang sama seperti hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrop atau memakan dan memanfaatkan organisme lain sebagai nutrisi. Ciri-ciri umum protozoa yang pertama bersifat uniseluler, mempunyai inti sel, hidup bebas, sapropit atau parasit, memiliki alat anggota gerak seperti silia atau flagella. Habitat dari protozoa ada di air laut, air tawar, serta bersifat heterotrop yaitu memakan organisme lain sebagai sumber nutrisi. Berdasarkan anggota geraknya, protozoa terbagi menjadi 4, yaitu Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Klasifikasi yang pertama yaitu Ciliata. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Ciri-ciri dari Ciliata yaitu alat gerak berupa silia atau rambut getar, memiliki 2 inti sel, reproduksi aseksual dan seksual, serta bersifat heterotrop. Contoh spesies Ciliata yaitu Paramecium caudatum, Porticella, dan Stentor. Kedua yaitu Rhizopoda. Rhizopoda merupakan hewan bersel satu yang bergerak menggunakan kaki semu atau pseudofia yang terbentuk dari perpanjangan sitoplasmanya. Ciri-ciri Rhizopoda, bentuk tubuh secara fisik itu berubah atau fleksibel, mempunyai bagian tubuh yang digunakan sebagai alat gerak, reproduksi seksual dan aseksual, serta habitat di perairan yang mengandung zat organik. Klasifikasi Rhizopoda, yang pertama Ordo Lopusa, kaki semu berukuran pendek dan tumpul. Kedua Ordo Foraminifera, kaki semu yang panjang serta halus. Ordo Radiolarian, di mana kaki semu berupa benang halus. Dan Ordo Filosa, kaki semu yang halus serta mirip dengan benang serta bercabang. Contoh dari spesies Rhizopoda ada Amoeba proteus dan juga Naegleria. Flagellata yaitu protista yang memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Ciri-ciri Flagellata ukuran 35-60 mikrometer, mempunyai bagian tubuh yaitu flagella, reproduksi seksual dan aseksual, serta habitat di perairan yang mengandung zat organik. Klasifikasi Flagellata yaitu Phytoflagellata memiliki ciri seperti tumbuhan, serta Zooflagellata memiliki ciri seperti hewan. Contoh spesies Phytoflagellata yang memiliki ciri seperti tumbuhan yaitu Euglena viridis dan Sanguinea. Sedangkan contoh spesies Zooflagellata mirip hewan yaitu Trypanosoma levici dan Trypanosoma cruzi. Sporozoa adalah kelompok protozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Organisme ini bergerak melakukan kontraksi seluruh sel, habitatnya di tubuh manusia maupun di tubuh hewan. Nah, ciri-ciri sporozoa tidak punya alat bergerak pada tubuhnya, hidup sebagai parasit hewan dan manusia, reproduksi seksual dan aseksual, serta hanya memiliki 1 inti sel. Klasifikasi sporozoa dibagi menjadi 3 sifat yang berbeda antara genus yang satu dengan genus lain. Pertama, genus Plasmodium yang hidup dalam sel darah merah dan memerlukan vektor biologis. Kedua, genus Isospora dan Eumeriae yang hidup dalam intestinal dan tidak memerlukan vektor biologis.
Ketiga, yaitu genus Toxoplasma yang belum diketahui vektor biologisnya serta hidup sebagai parasit di dalam sel endotel, cairan tubuh, serta jaringan tuan rumah. Contoh dari spesies sporozoa yaitu Plasmodium vivax. Selanjutnya, reproduksi protozoa terbagi menjadi reproduksi seksual yang terdiri atas konjugasi, yaitu peleburan inti sel pada organisme yang belum jelas alat kelaminnya. Pada paramecium, mikronukleus yang sudah dipertukarkan akan melebur dengan makronukleus. Proses ini disebut dengan singgami. Kedua, peleburan gamet. Pada spesies sporozoa menghasilkan gamet jantan dengan gamet betina, lalu peleburan gamet ini berlangsung di dalam tubuh nyamuk. Kemudian, reproduksi aseksual pada protozoa dilakukan dengan cara yang pertama pembelahan biner. Di sini contohnya pada amoeba, paramecium, dan juga euglena. Yang kedua, yaitu menggunakan cara spora atau perkembangbiakan aseksual pada kelas sporozoa dengan membentuk spora melalui proses sporulasi di dalam tubuh nyamuk. Spora yang dihasilkan disebut dengan sporozoid. Peranan protozoa. Protozoa memiliki peranan yang menguntungkan. Salah satunya ialah entomobacoli membantu membusukkan sisa makanan dan penyusun vitamin K. Kemudian foraminifera sebagai petunjuk adanya tambang minyak di bumi. Lalu radiolaria membentuk tanah, radiolaria yang penting untuk bahan gosok. Dan yang keempat itu ialah mengatur jumlah bakteri di alam karena protozoa adalah predator dari bakteri. Peranan protozoa yang merugikan, contohnya penyebab penyakit pada ternak seperti kambing, sapi, dan kuda. Kemudian Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disentri atau dikenal dengan penyakit ambiesis. Lalu Trypanosoma gambiensis, menyebab penyakit tidur pada manusia di benua Afrika.